Oke, wah, ini seru banget sih teman-teman. Ini seru banget. Pertanyaannya beragam dan jawabannya juga beragam, teman-teman. Ada yang cari duit, ada yang bekerja, ada yang melamar pekerjaan, bahkan teman-teman ya, kalau teman-teman lihat di kolom chat ya, ada yang jawab nikah, teman-teman. Jadi abis lulus nikah keren gitu ya. Iya, habis lulus kuliah, ada yang cari kerja, Mas Eko, ada yang menjelajahi negeri, traveling ya, seru banget. Impian-impiannya habis lulus ngapain. Jadi seru banget teman-teman di kolom chat. Jadi dosen, buka usaha, habis itu nikah. Thank you. Nah, teman-teman, sebenarnya jawaban konkret yang seharusnya teman-teman lontarkan gitu ya, karena kebanyakan majority siswa SMA perkuliahan kalau abis ditanya abis lulus ngapain, pasti jawabannya adalah bekerja. Padahal jawaban yang menurut aku paling relevan adalah untuk berpenghasilan. Karena di era sekarang, di tahun sekarang gitu ya, bekerja bukan satu-satunya cara untuk berpenghasilan, betul ya? Berpenghasilan itu ada banyak caranya. Ada bekerja, betul, satu. Yang kedua, berbisnis, kedua. Jadi influencer, jadi content creator, jadi affiliate, jadi dropshipper, jadi freelancer, a lot of thing. Ada banyak sekali gitu ya, corong-corong untuk bisa berpenghasilan gitu ya. Makanya kenapa aku tidak menyarankan teman-teman menanam dalam dirinya adalah bekerja, karena kalau kamu habis lulus tidak bekerja itu akan menimbulkan rasa stres. Makanya banyak banget lulusan di Indonesia yang stres habis karena fokusnya bekerja. Aku dari dulu teman-teman, dari SMP aku udah jadi orang tuaku untuk kamu habis lulus harus berpenghasilan, nggak gimana pun caranya ya. Walaupun salah satu hal yang aku lakukan tetap sama, yaitu melamar pekerjaan. Tapi ketika melamar pekerjaan yang nggak dapat, aku bisa change untuk cari penghasilan lain. Makanya aku ketemu bisnis, makanya aku ketemu jualan, makanya aku ketemu hal-hal opportunity lainnya. That's why harapan aku kalau teman-teman punya adik, punya saudara yang masih berpendidikan gitu ya, masih menempuh pendidikan, tolong tanamkan ke mereka semua bahwa ketika lulus tuh berpenghasilan, bukan bekerja. Karena bekerja hanya satu cara untuk berpenghasilan, karena berpenghasilan itu banyak banget caranya. Itu ya teman-teman semua. Nah, lalu gitu ya pertanyaannya gini, lalu bagaimana cara untuk bisa berpenghasilan? Gitu ya. Kita breakdown satu-satu. Ada yang disebut dengan kuadran wirausaha. Ketika aku lulus kuliah, gitu ya, ketika aku kuliah, aku diajarin tentang kuadran wirausaha, gitu ya. Salah satunya adalah ada 4, gitu ya. Apa itu? Yang pertama adalah employee, kedua self-employed, ketiga business owner, keempat adalah investor. Kita pretelin satu-satu supaya teman-teman lebih tercerahkan. Bagaimana cara untuk bisa berpenghasilan menjadi seorang employee adalah melamar pekerjaan, bekerja di suatu pekerjaan, dan mendapatkan gaji sebagai penghasilan. Mungkin teman-teman sudah melakukan ini ya, aku juga pernah melakukan ini gitu ya. Aku bekerja dan bahkan hingga detik ini aku masih bekerja gitu ya. Melamar pekerjaan, dapat uang gitu ya dari gaji setiap bulan. Just it. Ini seorang employee atau pekerja gitu ya. Lalu apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pekerja? Yaitu menukarkan skill dan ilmu dan waktu. Jadi ada 3 hal yang ditukarkan. Skill, ilmu, waktu untuk mendapatkan penghasilan di sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah self-employed, gitu ya. Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan penghasilan dari sisi self-employed? Ini salah satunya adalah content creator tuh masuknya self-employed, teman-teman. Content creator dan lain sebagainya, gitu ya. Freelancer, gitu ya. Bagaimana? Itu creating idea, action, hire employee. Jadi terciptanya self-employed, perbedaan antara self-employed dan juga employed adalah ketika kamu memiliki suatu hal di luar pekerjaan yang kamu lakukan semuanya sendirian dan berpenghasilan. Contoh, seorang content creator TikTok gitu ya. Dia bikin konten sendiri, ngedit sendiri, upload sendiri, kalau dapat endorse ya dapat sendiri. Just it, selesai. Itu adalah di self-employed. Nah, selanjutnya adalah business owner. Nah, apa indikasi seseorang sudah mendapatkan berpenghasilan dari bisnis gitu ya adalah ketika perubahan dari self-employed ke bisnis adalah ditandai dari mulai kuatnya finansial bisnis untuk kamu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar. Kamu tidak lagi melakukan semuanya sendirian, melainkan kamu bisa mendelegasikan beberapa pekerjaan kepada tim yang kamu miliki. Jadi sebenarnya di video atau di webinar sebelumnya gitu ya teman-teman tahu ya, ketika teman-teman business owner fokusnya adalah pada tim, pada aset gitu ya, build team, scale up, build company gitu. Jadi
Ini jadi kalau kamu sudah punya bisnis dan sudah tidak bekerja dimanapun, fokus pada 100% pada bisnis kamu dan sudah memiliki karyawan, kamu sudah bisa berada di fase kuat dan wirausaha di bagian bisnis owner. Jadi itu tiga alasan. Jadi yang terakhir itu sebenarnya investor, tapi aku nggak bisa jelasin panjang karena aku belum berada di posisi itu. Intinya adalah kalau investor itu menukarkan uang yang kita punya untuk bisa mendapatkan uang lagi. Just it, gitu ya. So, itu adalah kuat dan wirausaha. Jadi banyak ya challenge untuk bisa mendapatkan penghasilan bukan hanya dari kerja aja. Selalu ingat baik-baik. Ini boleh dicatat, boleh ditempel dulu. SMA tuh aku nempel ini banget teman-teman. Di kamar aku tuh ada kalimat ini supaya aku tuh nggak hilang fokus bahwa bekerja bukan satu-satunya cara untuk berpenghasilan. Ingat ya, bekerja bukan satu-satunya cara untuk berpenghasilan. Karena kita tahu ya, angka di mana-mana sekarang kita lowongan pekerjaan sulit. Harusnya itu bukan jadi sebuah apa ya, bukan sebuah hambatan karena ya tadi dengan statement ini bekerja bukan satu-satunya cara. Kita bisa bisnis, kita bisa jadi content creator, bisa jadi affiliate marketer atau bisa jadi dropshipper, bisa jualan, bisa apapun gitu ya. Selain dari bekerja, karena bekerja aja yang itu. Nah, apa yang harus kita siapkan gitu ya untuk mencapai titik tersebut? Gitu ya, teman-teman. Jawabannya adalah dengan ilmu jualan. Aku aku masih percaya bahwa ilmu jualan ini masih masih agak tabu gitu ya di sebagian besar anak muda karena mereka berharap tuh kita harus bisa jualan tuh ketika kita harus punya bisnis aja. Jadi kalau kita tujuannya nggak punya bisnis, nggak perlulah namanya ilmu jualan. Padahal enggak, teman-teman. Teman-teman ada fakta menarik yang teman-teman perlu tahu. Kan aku yakin teman-teman ada yang tahu, ada yang belum. Teman-teman, skill paling bernilai nomor dua di dunia adalah jualan. Nomor satunya adalah komunikasi. Jadi, ketika teman-teman pengen berhasil lebih cepat di era sekarang, dimanapun gitu ya, dari dulu sampai sekarang gitu ya, teman-teman harus bisa menguasai dua skill ini. Yang pertama adalah skill paling bernilai itu komunikasi. Jadi, harus bisa berkomunikasi dengan baik. Baiknya tuh gimana? Intinya kamu ngomong, audiens ngerti. Gitu, audiens ngomong, kamu ngerti. Just it. Yang kedua adalah ilmu jualan. Nah, Mas, aku kan bekerja. Apakah ilmu jualan ini bisa relevan untuk aku? Jawabannya bisa loh, teman-teman, gitu ya. Ini juga faktanya ya gitu ya, aku jelasin tadi bisa kayak gimana. Banyak dari kita tuh gengsi atau acuh bahwa skill itu sangatlah penting seharusnya. Bahwa bahkan berada di nomor nomor dua di bawah skill komunikasi. Nah, inilah perbedaannya. Apakah skill jualan ini relevan untuk kita sebagai seorang pekerja? Jawabannya relevan banget. Ingat ya teman-teman, kalau kita seorang profesional gitu ya, as a IT gitu ya, kita tuh sebenarnya mendeliver skill atau ilmu yang kita kepada HRD di mana perusahaan kita ingin apply. Banyak aku punya HR teman-teman, HR aku pernah bilang banyak dari eh, calon kandidat karyawan gitu ya, itu gagal hanya karena mereka tidak bisa mendeliver ilmunya secara baik gitu ya kepada kita. Makanya kita nggak tahu di si orang beneran punya apa ya skill ini atau tidak. Nah, ilmu itu disebut dengan selling as a professional. IT, marketing, self marketing, pedagang dan lain sebagainya. Nah, kedua, skill jualan itu untuk business owner. Makanya kalau teman-teman tahu gitu ya, empat business owner dengan kekayaan nomor terkaya di dunia itu semuanya owner itu jago jualan. Emang mereka basicnya jualan. Elon Musk itu jago banget teman-teman jualan. Jeff Bezos dan lain sebagainya. Jadi baik dari sisi profesional gitu ya, kita tuh ngasih tahu oh kita tuh jagonya A B C. Let's say gak usah berat-berat ya. Kalau kita lagi PDKT ke pasangan kita gitu ya, itu kan sebenarnya kita lagi coba jualan value kita. Aku tuh bisa A, aku tuh punya feature A, B C, aku punya A B C, aku punya semangat A B C. Jadi aku punya purpose untuk bikin lawan kita jadi tertarik sama kita. Alhasil itu jatuh cinta dan banyak kali gitu ya. Dan itu masuk dalam ilmu selling atau skill uh, pendamping yang perlu teman-teman kuasain. Karena sebenarnya kan selling sebenarnya sesimpel mendeliver value yang kita punya, gitu ya. Baik dari sisi profesional maupun dari business owner. Example, sebagai contoh, gitu ya. Aku pengen nanya lagi ke teman-teman semua, kira-kira berapa harga dari selembar kertas ini? Teman-teman tahu selembar kertas ya, teman-teman ya. Aku, let's say aku punya selembar kertas nih teman-teman di layar, ya deh.
Kira-kira menurut teman-teman ini berapa harga dari selembar kertas ini? Tolong bantu aku chat di kolom chat. Menurut lo, harga paling masuk akal yang teman-teman mampu beli untuk selembar kertas ini berapa harganya? Aku kasih waktu 10 detik buat teman-teman jawab di kolom chat. Kira-kira ini harganya berapa? Gitu ya. Aku kasih waktu 10 detik sambil aku minum sebentar, teman-teman semua. Oke, wah, seru banget. Seru banget. Ada yang ngomong 500 perak, ada yang ngomong 2000 loh, teman-teman. Gila, 2000 rupiah, keren. Ada yang ngomong 75 perak, Mas, di fotokopian. Ada Kak Santi juga 50 rupiah, Mas Eko. Oke, dan lain sebagainya. Aku pengen nawarin 1000, tadi 2000 ya. Kalau aku punya 10 kertas nih, kayak gini nih, aku punya 3 kertas, berarti 6000 deh, teman-teman. Nah, ternyata teman-teman semua gitu ya, bagaimana kalau aku menjual selembar kertas ini gitu ya dengan harga 9.000? Kira-kira kamu mau nggak, teman-teman? Tolong bantu lagi chat di kolom chat. Kira-kira kalau aku jual di harga 9.000 mau atau enggak, teman-teman? Tolong chat di kolom chat mau atau enggak. Ada Kak Abdul katanya nggak mau. Enggak mau. Oke, nggak mau Mas Eko kemahalan. Nggak mau. Tidak. Oke, nggak mau lah. Nggak lah, tergantung itu ya. Tetap tuh nggak mau. Oke, thank you so much, teman-teman. Dan kebanyakan stereotip ya adalah nggak mau gitu ya. Nah, kenapa tapi gitu ya, hasil yang eh, aku riset gitu ya, hampir mungkin 100 orang aku tanya gitu ya, bagaimana dengan ini saya jual dengan 9.000. Kalimatnya pasti kayak gini lah, lu jual kertas gituan 9.000 emang laku, gratis aja mungkin orang nolak kali. Ini adalah step yang emang aku dapatkan datanya, ya bener ya, kalau selembar kertas tuh 9.000 gak ada yang mau. Nah, tapi teman-teman, ini fakta yang menarik yang aku udah tanyakan juga. Bagaimana kalau aku punya uang 100.000 rupiah, aku punya uang 100.000 rupiah, tapi aku jual di harga 10.000? Kira-kira kamu mau atau enggak? Aku punya uang 100.000, kamu beli di harga 10.000 rupiah. Kira-kira mau atau enggak, teman-teman? Tolong bantu chat di kolom chat gitu ya. Mau, oke, mau, oke. Banyak banget yang mau ya. Terima kasih, teman-teman. Nah, kenapa beda? Kenapa kertas ini nggak mau? Kenapa kalau uang itu mau, gitu ya? Kenapa, gitu ya? Sebenarnya karena semua itu value-nya, teman-teman, gitu ya. Kertas ini value-nya tuh nilainya cuman tadi betul 75 perak, 50 perak. Makanya kalau aku jual di harga 9.000 orang nolak semua. Tapi kalau uang 100.000 value-nya udah tahu tuh. Value-nya 100.000 rupiah. Makanya kalau aku jual di bawah value orang ngantri. Gitu ya. Contohnya kalau mobil Avanza di awal aku jual di harga 10 juta, orang udah ngantri sampai ujung, teman-teman. Karena mobil Avanza value-nya itu 300 juta, ada orang yang jual 10, orang antri pasti. Makanya itu semua karena value-nya. Dan teman-teman perhatiin baik-baik di layar gitu ya. Ini adalah hasil aku menjual selembar kertas gitu ya. Dan alhamdulillah aku berhasil mendapatkan 30,8 juta rupiah dari 3.000 pembelian yang aku jual di harga 9.000. Nah, bagaimana caranya? Karena aku meningkatkan value selembar kertas ini ke level berikutnya. Jadi aku spill di sini, aku punya selembar kertas lalu aku bikin sebagai work planner dan aku tawarkan ke orang-orang yang pengen produktif dalam hidupnya. Gitu. Jadi punya checklist harian setiap harinya dan aku hingga detik ini gitu ya masih mendapatkan revenue yang mungkin around stabil di angka 10 sampai 15 juta dari selembar kertas. Karena di luar sana butuh checklist tuh yang namanya productivity dan banyak banget sampai 3.400 lebih pembelian. Dan kalau enaknya kalau kayak gini kan 100% untung ya, kita creating per awal, habis itu kita jual dan lain sebagainya. Jadi
cara terbaiknya adalah meningkatkan value-nya, teman-teman semua. Lalu pertanyaannya adalah, Mas Eko, lalu bagaimana meningkatkan sebuah value atau sebuah nilai? Teman-teman, aku yakin kita tuh sama. Kita berada di tempat yang sama, di lingkungan yang mungkin notabene sama gitu ya. Menurut kamu, kita di lingkungan kita deh, aku nanya di lingkungan kamu, lebih banyak orang yang mana? Antara orang A atau orang B. Contoh nih, orang A ini gitu leher ke atasnya itu nilainya 1,5 juta. Tapi dia punya baju itu dia beli 200.000, celana 100.000, sendal atau sepatu 200.000. Tapi ada orang yang nilai leher ke atasnya 500.000, dia punya pakaian itu harganya 1 juta, punya shirt atau celana itu 500.000, atau bahkan sepatunya harganya 1 juta rupiah. Kira-kira kategori ini yang paling banyak di lingkungan kita tuh kategori yang A atau yang B, teman-teman? Gitu ya. Tolong bantu aku chat di kolom chat. Kebanyakan yang A. Oke, Kak Fajar kebanyakan A. Kebanyakan B, gitu ya. B masih aku di tempat aku. B, oh kok aku lupa. B, B. Waduh. Banyak ya teman-teman ya, banyak banget ya teman-teman. Oke, nah ini masih tipis-tipis gitu ya. Masih 60%, 70% itu pilihnya B. Kalau teman-teman nanya ke aku, di lingkungan aku yang mungkin 1-2 tahun ke belakang, itu kebanyakan yang B. Jadi mereka lebih menonjolkan leher ke bawahnya gitu ya dibanding leher ke atas. Jadi secara sederhana tuh misalnya kita punya 2 juta gitu ya, orang kebanyakan akan beli sepatu dulu dibanding beli leher ke atas atau ilmu buku, kelas ataupun apapun. Jadi itu yang sering terjadi di lingkungan aku. Kalau teman-teman lingkungannya adalah kebanyakan A, bersyukurlah teman-teman, bersyukur ya karena itu jarang banget gitu. Jadi dari kedua orang ini sebenarnya mereka memiliki nilai yang sama yaitu 2 juta. Sama-sama 2 juta. Bedanya pada value-nya gitu ya. Value-nya beda karena si A ini dia berinvestasi untuk leher ke atas yang dia akan bawa seumur hidup. Kalau leher ke bawah itu kalau dia umurnya udah 40 tahun mungkin pakaiannya udah nggak kepake lagi. Sepatunya juga udah nggak muat dan lain sebagainya. Jadi value-nya turun. Makanya walaupun sama-sama 2 juta, tapi value kedua orang ini berbeda gitu ya. Makanya cukup tingkatin value kamu, nilai yang kamu tukarkan untuk layar ke atas, makanya income kamu juga akan mengikuti. Dan ini statement yang mungkin teman-teman boleh contek ke aku atau boleh tiru atau enggak, ini optional lagi ya. Jadi aku punya statement bahwa ketika aku berani membeli eh, apa ya Mas, sepatu di harga 1 juta rupiah, maka aku harus berani membeli nilai yang sama untuk leher ke atas aku. Let's say aku beli buku di angka 1 juta, ataupun ikut kelas, seminar, dan lain sebagainya di angka yang sama gitu ya. Jadi sebelum aku beli sesuatu hal untuk penampilan aku juga make sure leher ke atas aku juga terpenuhi. Karena sebenarnya yang orang tidak sadari adalah otak kita tuh sebenarnya haus setiap hari, layaknya perut gitu ya. Perut kan kalau haus kita kasih makan ya. Tapi bedanya adalah kalau otak kita haus tuh kita nggak ngerasa apapun. Biasanya triggernya adalah nggak tahu. Kalau teman-teman ditanya sesuatu bilangnya nggak tahu, artinya itu tanda bahwa otak kita tuh lagi haus, butuh asupan sesuatu untuk kita jadi tahu gitu ya. Jadi kalau perut kan triggernya kalau haus, kalau lapar kan bunyi ya, kunyuk kunyuk gitu ya. Itu kan tanda bahwa kita harus makan. Nah, otak ini jarang banget kita sadar bahwa setiap hari itu kita perlu asupan. Makanya hampir setiap hari aku baca buku, menghabiskan 3 sampai 4 buku setiap bulannya untuk make sure aku punya knowledge baru, apapun bukunya ya sebenarnya, komik aku baca, self development aku baca, intinya baca apapun, bahkan kalau ada koran sekalipun mungkin aku baca gitu ya, untuk ngejaga bahwa otak aku tidak rasa haus dan lapar. Karena setiap setiap dari kita tuh punya cara berpikir yang berbeda-beda, dan saya akan buka dengan cara yang sangat sederhana. Jadi memandang sesuatu tuh pasti beda-beda, setiap orang beda-beda tergantung apa yang sering dikonsumsi. So, bicara tentang media sosial, kenapa sih kita harus mempelajari ilmu ini? Tapi sebagai digital marketing, buat teman-teman semua yang belum follow Instagram aku, tadi aku cek sih udah banyak ya, thank you so much buat teman-teman. Aku setiap harinya tuh mengedukasi secara gratis di Reels, di media sosial aku gitu ya, tentang Facebook Ads dan Meta Ads secara sederhana. Jadi aku nggak mau yang berat-berat, jadi aku pengen sederhana aja. Ini tuh Meta Ads kayak gini, baca datanya kayak gini, jadi kalau pengen dapetin update-nya
setiap hari teman-teman bisa follow Instagram aku atau TikTok aku gitu ya. Di sana insya Allah setiap hari aku kasih sedikit ilmu gitu ya untuk tahu lebih detail tentang Meta Ads secara sederhana. Nah, pertama gitu ya, yaitu untuk mendeliver value. Jadi kita punya value, kita punya ilmu, karena percaya sama aku, setiap orang itu punya satu nilai yang nggak dimiliki oleh orang lain. Contoh, aku tuh, kita kan belajar sama-sama ya, SD, SMP, SMA tuh materi kurikulumnya sebenarnya sama. Tapi aku keluar outputnya adalah sebagai seorang Meta Ads enthusiast, sebagai digital marketing. Mungkin teman-teman juga punya satu value yang mungkin orang lain nggak punya. Aku punya tetangga, teman-teman. Umurnya mungkin 38 tahun, 39 tahun. Dia tuh jago banget ngejahit. Nah, jago ngejahit itu sebagai value orang tersebut, gitu ya. Nah, ketika kita udah tahu value-nya kita apa, gitu ya. Kedua adalah untuk bisa mendapatkan penghasilan, karena distribusi konten di media sosial, apalagi era sekarang, itu sangat mudah untuk bisa mendeliver value kita ke banyak lebih orang. Nah, kenapa akhirnya aku belajar ini, gitu ya. Teman-teman, semua berawal dari sini. Di tahun 2018, saya punya pertanyaan yang mungkin resah, bikin aku tuh gatel gitu, rasanya tuh gatel banget. Jadi dulu aku kan orang IT ya, aku kuliah di IT. Aku tahu banget harga server tuh mahal banget teman-teman. Tapi ada sebuah aplikasi yang mungkin saat ini kita pakai, Instagram, TikTok, Facebook, itu semuanya gratis. Kita ngepost gratis, nge-like gratis, Instagram gratis, daftarnya pun gratis gitu ya. Tapi ownernya jadi orang terkaya di dunia pada saat itu. Kok bisa? Ini uangnya dari mana? Pasan aku nggak bayar sama sekali. Kok bisa ya orangnya jadi orang terkaya di dunia? Sampai akhirnya 2 tahun aku belajar, terakhir aku belajar itu ikut workshop teman-teman nilai 14 sampai 15 juta. Ngumpulinnya bener-bener irit banget. Kita dari kerja, dari itu untuk ikut workshop 2 hari, nilai 14 sekian juta. Itu akhirnya aku tahu, oh ternyata Facebook cara mainnya kayak gini gitu. Instagram media sosial tuh cara mainnya kayak gini. Akhirnya aku ngerti gitu ya. Nah, ini nilai valuasinya Facebook saat ini ya, teman-teman. Pendapatannya Facebook di tahun 2024 dari data yang aku dapatkan itu di angka 165 miliar dolar, teman-teman. Bukan rupiah ya, tapi dolar. Entahlah berapa triliun, dikali-kali aja kurs dolar Indonesia saat ini 15 sampai 16 ribu, entah berapa triliun ya. Dan orangnya yang punya Meta atau Facebook menjadi orang terkaya nomor 4 di dunia. Nomor 4 di dunia loh, teman-teman. Dan pengguna Facebook di Indonesia saat ini adalah 174 juta orang gitu ya, artinya setengah penduduk kita gitu ya. Kita kan 300 sekian lah ya. Itu setengahnya udah main Facebook dan Instagram. Dan aplikasi biru ini gitu ya, ini merubah hidup saya selamanya hingga saya punya 2 perusahaan saat ini, teman-teman. Nah, pertanyaan singkat jelas padatnya adalah setiap bisnis itu pasti punya produk. Media sosial, market itu punya produk gitu ya. Facebook itu produknya apa? Pertanyaannya kan itu ya. Facebook itu produknya apa? Tolong bisa bantu chat di kolom chat. Menurut kamu nih Facebook produknya apa? Kok bisa ya orangnya jadi orang terkaya di dunia? Tolong bantu chat di kolom chat gitu ya. Kira-kira sepengetahuan kamu aja, si Facebook ini produknya apa? Aku kasih waktu 10 detik buat teman-teman jawab. Oke, wah, thank you banyak banget. Ada Instagram Mas, ada Facebook, ada iklan, ada Reels. eh nggak punya produk Bang, cuman layanan. Thank you. Buat teman-teman semua, thank you so much buat teman-teman semua yang sudah jawab. Nah, secara fundamental produk itu pasti punya nilai ya teman-teman, harus bisa belikan. Apa ya namanya? HP Samsung ini produknya adalah HP. HP ini bisa dijual. Tapi kalau Facebook, kalau kita bicara Facebook itu eh, produknya Facebook, Facebook itu semuanya gratis gitu ya. Makanya masih masih rancu untuk bisa dikatakan sebuah produk. Nah, setelah itu akhirnya aku tahu teman-teman semua ya, produknya ternyata sebuah data, teman-teman. Jadi apapun yang kita lakukan di media sosial itu ditanam, diolah oleh Facebook untuk bisa diberikan kepada advertiser melalui Facebook Ads, teman-teman semua, atau Meta Ads. Jadi ini
loncatannya. Nah, pertanyaannya gini, aku udah tahu dulu, oh ternyata produknya adalah iklan, produknya adalah advertiser placement gitu ya, ads placement. Lalu pertanyaannya, kenapa gitu ya, ada orang di luar sana gitu ya, berani mengeluarkan miliaran rupiah per bulan kepada Facebook? Apa untungnya? Gitu. Itu pertanyaannya. Jadi setelah aku tahu Facebook produknya apa, pertanyaan yang akhirnya nyangkut adalah kok orang berani banget ya keluarin miliaran rupiah ke Facebook. Apa untungnya gitu ya? Hingga detik ini akhirnya aku ngerti dan aku menjadi orang kesekian juta gitu ya, yang spending miliaran dari ke Facebook teman-teman semua. Nah, sampai akhirnya aku belajar dan hasil aku belajar, aku ikut workshop puluhan juta, aku belajar trial dan error, aku merangkum 3 alasan utama kenapa orang akhirnya spending miliaran ke dalam Facebook Ads gitu ya. Yang pertama adalah ini yang paling penting teman-teman. Ternyata si Facebook bisa bantu kita jualan tanpa harus jualan. Lah, gimana caranya gitu ya? Jualan konvensional kan sebenarnya door to door ya. Misalnya aku punya HP, aku pengen jual HP ini adalah aku nawarin ke temen aku, bro, tolong beli HP gue dong. HP-nya bagus, bla 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 bla. Nah, dengan bantuan Facebook, aku nggak perlu ngelakuin itu aja. Aku tinggal serahin ke Facebook, Facebook, tolong jualin HP aku. Si Facebook bahkan ngasih tahu data ini loh, potensial pembeli kamu setiap harinya. Nanti aku cek teman-teman kita akan demo bareng-bareng supaya teman-teman lebih clear ya di dalam dashboard. Jadi kayak gitu, itu enak ya. Ini alasan paling penting. Makanya orang di luar sana eh, apa ya mempercayakan marketingnya kepada Facebook karena dia bisa bantuin kita jualan. Kedua adalah karena si Facebook bisa menjangkau customer ideal kita. Teman-teman ingat tadi kertas gitu ya. Kalau aku jual kertas lembar tadi ke orang yang aku kenal aja, itu cuman 1 atau 2 orang, apalagi aku introvert, temen aku dikit gitu ya. Tapi aku minta bantuan Facebook, bro, tolong jualin selembar kertas ini ke orang di Indonesia yang butuh. Alhasil kayak tadi, hasilnya 3.400 lebih orang beli kertas yang aku udah build gitu ya dan lain sebagainya. Contohnya aja ya, kayak contoh misalnya pengen jual rumah gitu ya, Facebook akan menayangkan iklan kita kepada orang-orang yang beneran cari rumah ya teman-teman. Jadi Facebook tuh tahu kamu lagi cari apa, kamu lagi butuh apa tuh Facebook tahu. Kenapa tahu nanti aku jelasin juga gitu ya. Ketiga adalah untuk mengurangi biaya atau modal yang orang lain lakukan. Bayangin ya teman-teman, ini head to headnya dulu aja ya. Kan media placement ads itu ada namanya billboard gitu ya, ada namanya banner di jalan raya gitu ya. Itu per minggunya itu udah mungkin ratusan juta rupiah gitu ya. Dan itu dilihat untuk orang-orang yang datang di situ aja. Tapi Facebook itu dengan modal yang mungkin 20.000 sehari itu bisa menjangkau 1.000 sampai 2.000 orang melihat iklan kita gitu. Jadi ini amat sangat worth it. Dan kedua adalah aku tuh nggak perlu hire tim selling gitu ya. Bayangin tim sales sekarang misalnya gajinya misal 5 juta let's say. Daripada aku kasih 5 juta, mending aku kasih ke Facebook Ads gitu ya untuk bantu sebarin produk aku ke audiens aku. Jadi sekarang tim tim sales sales di perusahaan aku itu tinggal terima orderan aja, tinggal terima bukti transfer aja. Jadi mengefisiensi gitu ya kinerja tim sales aku. Jadi yang jualan Facebook kita tinggal terima hasilnya aja, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman modalnya terbatas nih. Jadi mas aku baru bangun bisnis nggak bisa bangun tim marketing atau tim selling, ya udah kayak aku aja yang aku lakuin dulu gitu ya. Tinggal punya produknya, ya udah tinggal budgeting aja misal 20.000 sehari untuk Facebook Ads. Jadi itu 3 alasan utama yang hampir aku rangkum gitu ya, kenapa alasan orang pada akhirnya mempercayakan Facebook sebagai media placement ads gitu ya. Nah, teman-teman aku demoin ya teman-teman secara sederhana gitu ya, bagaimana cara Facebook bisa mendata kalau aku jualannya A itu hasilnya berapa dan lain sebagainya. Aku share ya teman-teman. Ini sesuai gambaran aja sebenarnya. Ini nanti kalau teman-teman punya Facebook Ads, jadi aku tuh main di Facebook, main di Instagram tuh cuma posting doang. Aku tuh jarang like orang teman-teman. Jadi kalau teman-teman follow Instagram aku, aktivitas aku di media sosial cuma post, habis itu udah gitu. Karena aku lebih lebih lama itu di dashboard Facebook. Ini salah satu dashboard Facebook aku dia di salah satunya ya teman-teman semua, ini contoh lihat produk yang aku jual gitu ya. Aku salah satunya ada jualan kaos, ada jualan hoodie, ada jualan produk digital, ada banyak banget produk yang aku jual di Facebook Ads.
Nih aku kasih tahu salah satunya. Jadi kalau di Facebook tuh enaknya kita tuh bisa kita tuh pengen ngapain gitu ya. Contoh, kalau aku pengen menampilkan orang-orang ke sebanyak mungkin orang, aku pakainya kesadaran merah. Kalau aku pengen jualan, itu masuk ke penjualan, teman-teman. Gitu ya. Aku cek ya, teman-teman. Kira-kira kalau aku jualannya A, itu dapatnya berapa, dan lain sebagainya. Enak kayak jadi kita tinggal setting aja jualan gitu ya. Lalu kita tinggal tentuin, let's say, ya bentar teman-teman semua, aku, nah, ini aku praktekin langsung teman-teman semua. Oke. Oke. Nah, contoh nih ya, aku kasih contoh gambaran kecil aja. Aku pengen anggaran hariannya 100.000 rupiah dengan estimasi 700.000 rupiah per minggu. Kira-kira berapa orang yang berpotensi untuk membeli produk aku gitu ya. Nah ini lihat di layar potensinya berapa teman-teman ya. Aku bisa menjangkau 7.000 orang dan pembelian aku kurang lebih di angka 7 sampai 21 pembelian dengan modal 100.000. Jadi kalau profit aku, let's say paling kecil 50.000 deh. Minimal-minimal aku dapat 350.000 rupiah. Nah, jadi 100 ribunya untuk Facebook, 250 ribunya untuk aku. Jadi hitungannya kayak gini. Nah, si Facebook tuh sampai detail kayak gini teman-teman. Sampai dia udah tahu nih, kamu jualannya kaos, potensinya berapa sih, berapa gitu ya, 20, 70, dan lain sebagainya. Nah, kan kalau teman-teman naikin lagi, kalau budgetnya lebih misalnya di 1 juta itu udah kelihatan aja hasilnya. Misalnya hariannya 1 juta gitu ya, ya udah conversionnya di angka 74 sampai 215 orang maksimal gitu ya per harinya. Jadi kenapa aku akhirnya suka dan aku banyak orang menginvestasikan untuk bisa beriklan di Facebook karena Facebook tuh punya data. Kita tahu ya data itu hal yang paling menakutkan gitu ya karena dengan data kita bisa menganalisa banyak hal gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ini alasannya dan serunya membedah Facebook Ads dengan data bahkan dua perusahaan aku lahir tuh gara-gara Facebook Ads. Sales aku udah banyak gitu ya, jadi aku punya 20.000 kalau teman-teman lihat di awal aku tuh mulai dari 20.000 gitu ya. Kenapa sekarang udah miliaran? Karena dari 20.000 untung aku gandain lagi, untung gandain lagi sampai sekarang menggulung di miliaran rupiah. Jadi kayak gitu teman-teman. Enaknya coba bayangin kalau teman-teman punya karyawan, tim sales selesai. Bro, gua gaji lu sekian kira-kira lu bisa dapetin berapa? Nah, mungkin masih berandai-andai, tapi kalau Facebook udah ada datanya nih dari data sebelumnya kita bisa mengalokasikan budget sekian, tampilan sekian dan lain sebagainya. Jadi marketing yang menurut aku paling worth it karena datanya udah disajikan di awal. Itu hal yang menurut aku keren. Karena Facebook itu bisa lakuin dan bisa bantuin itu semua auto and earn. Bisa jadi automate tinggal klik 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 strateginya tepat, bikin iklannya, setting, publish, dan selesai. Gitu. Jadi kayak gitu. Nah, karena kenapa? Nah, pertanyaannya, mungkin teman-teman nanya, "Lah, kok bisa ya Facebook bisa menganalisis sampai pembelinya itu berapa? Kok bisa?" Gitu ya. Itu pertanyaannya yang mungkin aku juga resah. Dan aku tahu, teman-teman, karena media sosial itu merekam semua kebiasaan dan aktivitas di platform yang mereka pakai. Dan kebiasaan tersebutlah yang mereka tanda kutip jual kepada pengiklan atau advertising untuk kebutuhan promosi. Jadi kalau teman-teman sadar, apa yang kamu like, apa yang kamu lihat di media sosial itu semuanya direkam teman-teman, semuanya dianalisa. Kalau teman-teman pengen tahu kamu tuh di mata Facebook seperti apa gitu ya, kamu bisa buka Instagram atau Instagram deh, buka Instagramnya teman-teman, lalu buka explore. Jadi buka Instagram, buka explore. Kalau explore kamu isinya mobil semua, artinya Facebook menandai kamu orang-orang yang lagi suka mobil gitu ya. Kalau semua explore di Instagram kamu isinya makanan, artinya kamu orang-orang yang emang dicenderungi orang yang suka lagi makanan. Jadi produknya nanti akan muncul makanan mulu. Nah, kalau aku explore aku kebanyakan quotes-quotes sama motivasi-motivasi karena aku lebih suka bermedia sosial untuk cari energi baru gitu ya. Eh, dari akun-akun bisnis. Makanya ekspornya dan iklan yang muncul ke aku tuh pasti, ini pasti banget. Iklan yang muncul di Instagram aku tuh kalau nggak seminar, workshop, kelas, template, dan lain sebagainya gitu ya.
Nah, teman-teman bisa lihat explore-nya, bisa buka media sosial, lihat explore. Yang paling bahaya kan sebenarnya kalau explore isinya hal-hal yang aneh gitu ya. Berarti teman-teman setiap harinya tuh melihat hal-hal yang aneh juga gitu. Jadi mulai aware sama media sosial karena secara data kita bisa tahu sebenarnya kita tuh seperti apa perilakunya. Nah, pertanyaannya adalah sederhana kayak gini. Tadi aku jelasin tentang why-nya, kenapa gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kamu mau aku ajarin skill ini tentang bagaimana caranya, teknisnya kayak gimana, dan lain sebagainya, skill yang bisa merubah hidup aku selamanya. Nah, teman-teman boleh chat di kolom chat sambil aku minum ya, teman-teman. Apakah teman-teman mau gitu ya, teman-teman bisa chat di kolom chat. Aku kasih waktu 10 detik gitu ya untuk teman-teman jawab di kolom chat. Mau. Oke, wah seru banget. Wah banyak banget ya teman-teman yang mau di kolom chat. Thank you so much buat teman-teman semua yang mau gitu ya. Thank you, mau. Oke. Nah, teman-teman, buat teman-teman semua yang mau gitu ya, teman-teman, aku akan berikan 3 fase gitu ya. Ini yang akan kamu dapatkan. 3 fase. Yang pertama adalah saya akan kasih tahu what-nya. Apa itu Facebook Ads dan apa yang bisa Facebook Ads bantu untuk kamu. Gitu ya, untuk bisnis kamu, untuk profesional dan lain sebagainya. Jadi, akan dikasih tahu sebagai employee kita harus ngapain, sebagai eh, business owner kita ngapain. Bahkan kalau teman-teman aku nggak mau bisnis sama mas, aku pengen jadi profesional aja, bahkan banyak banget teman-teman lowongan tentang digital marketing di luar sana, karena pada dasarnya semua pembisnis di dunia itu butuh tim orang yang bisa ngedrive penjualan di dalam bisnis. Jadi kalau teman-teman paham Facebook Ads, Meta Ads gitu ya, itu di luar sana banyak banget yang cari gitu ya. Kedua saya akan kasih tahu melalui how-nya, bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya, teknisnya kayak gimana, cara daftarnya gimana, syarat untuk bisa mendapatkan dashboard Facebook Ads kayak gimana, semuanya cara detailnya aku jelasin step by step gitu ya. Jadi nggak cuman what, tapi aku juga jelasin how. Nah, biasanya kelas-kelas di luar sana itu berbicara tentang 2 hal ini aja. Tapi aku kasih tambahan lagi untuk when-nya. Kapan gitu ya. Yaitu kapan waktunya kita bisa mendapatkan 10 juta sebulan, 100 juta sebulan sampai 1 miliar pertama kamu di dalam Facebook Ads, karena semuanya ngomong tentang data-data itu bisa kita analisa bareng-bareng CPR, CTR dan lain sebagainya. Jadi aku rangkum 3 hal ini dalam satu sebuah e-course yang aku sebut sebagai Facebook Ads Alice Mastery dengan berbagai macam kurikulum. Nah ini kurikulumnya teman-teman, jadi mulai dari preparation, syaratnya, masuk grupnya gitu ya, introductionnya, create super ads-nya, ini semuanya udah aku terangin gitu ya melalui Facebook Ads Elite Mastery. Jadi teman-teman tinggal setting budget iklannya, bahkan daily-nya juga teman-teman. Aku tuh harus ngapain sih Mas Eko sebenarnya, ini kan yang paling penting ya. Setiap hari tuh harus ngapain tuh aku jelasin juga, karena pertanyaan ini sering banget muncul gitu ya. Mas aku bingung aku harus ngapain setiap harinya, aku juga detailin yang harus kamu lakukan tuh ngapain gitu ya. Itu ada job daily. Kan ini percaya sama aku teman-teman, job daily activity ini jarang banget disampaikan oleh eh, expert di luar sana gitu ya. Tapi aku sampein ini adalah daily activity yang harus kamu lakukan. Jadi kamu jelas ngapainnya gitu ya. Bahkan aku juga ada digital file gitu ya yang bisa teman-teman download dan lain sebagainya. Sekarang udah lebih dari 4 ribuan orang teman-teman yang sudah sorry 5.700 orang yang sudah belajar bareng sama aku gitu ya. Dan udah ngobrol banyak sama aku teman-teman semua di Facebook at LS Mastery. Dan biasanya kalau teman-teman sudah follow Instagram aku udah tahu nih biayanya berapa gitu ya. Untuk ikut kelas aku langsung praktek ya teman-teman, lihat di layar. Aku refresh Instagram pribadi aku di akun Medanto. Kalau teman-teman lihat di layar, mungkin kalau di sini tuh udah kelihatan sebenarnya harganya berapa, di angka 547.000 rupiah. Kalau teman-teman klik tombol link bio di Instagram aku gitu ya, klik link bio, lalu teman-teman
belajar ikut kelas Facebook Ads dari nol, aku kasih tahu harganya gitu ya, biayanya itu di kurang lebih di angka 500 ribuan, 587.000 rupiah. Jadi kalau diklik itu kurang lebih kali 587.000 rupiah. Tapi gitu ya, malam hari ini itu tidak perlu semahal itu, karena kenapa? Lagi-lagi ini aku kasih tahu alasannya. Jadi aku ngasih diskon juga nggak sembarang kasih diskon, karena aku pengen skill ini dipelajari oleh orang-orang yang haus dengan ilmu. Kenapa sih kalau di media sosial aku tuh hampir semua kelas aku tuh mahal? Ini kalau lihat di kelas ya, di private nih ada private coaching kayak gini tuh 10 jutaan kurang lebih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di dashboard orang-orang yang udah private sama aku nih, private Meta Ads itu kurang lebih di angka 10 jutaan. Kenapa kalau di media sosial tuh harganya mahal? Karena aku nggak tahu orang ini sebenarnya suka belajar atau enggak gitu ya. Tapi kalau aku udah bikin webinar kan dia, aku udah tahu, oh, kamu tuh udah suka belajar, tinggal difasilitasi aja untuk bisa berkembang lebih pesat lagi. Makanya aku kasih uh, diskonnya ke orang yang tepat gitu ya, ke orang-orang yang aku yakin pasti me- uh, menginvestasikan apa yang ilmu yang aku punya untuk ke depannya, teman-teman. Nah, dari tadi ya 500 dari 500 sekian gitu ya, teman-teman hanya perlu ikut kelas aku di angka 129.000 rupiah aja, teman-teman. Nah, buat teman-teman semua yang mau gitu ya, promonya, teman-teman tinggal klik link yang aku udah kirim di kolom chat gitu ya, teman-teman semua. Tinggal diklik aja linknya ya, teman-teman diklik link yang aku udah kirim di kolom chat. Tapi ini aku kasih note bahwa promonya hanya berlaku 1 jam setelah webinar malam hari ini selesai. Jadi buat teman-teman semua aku kasih waktu 1 menit untuk klik link yang dikirim di kolom chat dan daftar di sana dengan masukin nama dan email. Nah, bahkan bukan cuma itu deh, karena di webinar malam ini sebenarnya diselenggarakan oleh Charcoster, ngundang aku gitu ya. Teman-teman juga akan dapetin bonus tambahan gitu ya, bonus lainnya. Apa itu? Kalau teman-teman tahu Charcoster gitu, platform dropship buat merek brand sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen jadi bisa dan nggak punya produk, juga udah diberikan oleh fasilitasnya oleh Charcoster gitu ya, untuk dapetin semua fasilitas ini, mulai dari akses puluhan produk winning, sistem dropship, Brandpedia, meta selamanya, dan lain sebagainya nih, teman-teman. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan aksesnya Charcoster dengan username dan password. Jadi nanti teman-teman tinggal login aja gitu ya, untuk akses ke puluhan produk dan puluhan mentor lain. Jadi bukan cuma aku sebenarnya, ada puluhan mentor lain untuk belajar banyak hal. Contohnya Shopee Ads, TikTok Ads, jadi gak cuma satu gitu ya. Ada Shopee Ads, ada Facebook, ada TikTok Ads, ada Jower Star Shopee, dan ini dikasih gratis sama Chat Store sebagai bentuk apresiasi gitu ya, untuk teman-teman semua yang ikut kelas Facebook Ads Alice Mastery. Senilai 1,3 juta rupiah, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman mau, teman-teman bisa chat di kolom chat, mau, atau tinggal klik link yang aku udah kirim di kolom chat. Aku kasih waktu 1 menit. Dan aku ingetin sekali lagi, ini cuma 129.000 rupiah untuk malam kali ini. Aku kasih waktu 1 menit buat teman-teman semua, tinggal klik link yang aku udah kirim dan daftar di sana. Sambil aku minum sebentar. Wah, teman-teman, ini banyak banget, teman-teman. Thank you so much buat teman-teman semua. Ini udah ada gokil. Gokil, 12 orang teman-teman sudah daftar dan sudah melakukan pembayaran. Ini aku sebutin ya salah satu ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Thank you so much buat teman-teman, dan aku ingetin cuma 129.000. Aku ingetin lagi cuma 129. Dan ilmu ini aku pastikan kamu bawa selamanya.
Ingat ya, kamu bisa bawa selamanya karena setiap ada update teman-teman nggak perlu bayar lagi dan ini bisa kamu pelajari selamanya dan boleh di-share juga ke adik teman-teman. Ilmunya tuh aku udah pintar Facebooknya, kamu bisa share ke adiknya, bisa share ke ponakannya dan cuma 129.000 tapi hanya berlaku, ingetin lagi hanya berlaku 1 jam setelah webinar malam hari. Jadi teman-teman pastiin klik dulu linknya gitu ya. Ini aku praktekin ya, klik linknya dulu, daftar dulu teman-teman supaya bisa dapetin promonya. Masukin nama lengkap, nomor WhatsApp dan email gitu ya, dan pilih metode pembayaran. Diklik dulu aja, didaftarin dulu aja. Nanti bayarnya bisa setelah webinar karena sebelum linknya dihapus gitu ya. Karena linknya akan dihapus setelah 1 jam webinar malam hari ini selesai. Takutnya teman-teman lagi nyimak, tiba-tiba linknya udah kehapus duluan dan promonya nggak berhasil teman-teman dapetin. Jadi aku sarankan klik dulu linknya, masukin dulu datanya, namanya segala macam dan klik bayar dan minta akses gitu ya. Segera lakukan pembayaran. Kalau misalnya belum bisa, nanti bisa setelah webinar malam hari ini gitu ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman daftar dulu supaya linknya nggak keburu dihapus sama Kak Sarah ya teman-teman semua. Jadi takutnya malah nanti linknya dihapus sama Kak Sarah. Jadi teman-teman masukin namanya dulu, WhatsAppnya dulu, emailnya dulu, dan lain sebagainya. Takutnya nanti linknya dihapus sama Sarah. Nah, aku lanjutin ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah daftar dan sudah melakukan pembayaran. Nah, teman-teman, karena kita tahu ya, kenapa sih akhirnya banyak orang yang bisa jualan gitu ya. Padahal sebenarnya simple loh teman-teman, jual itu sebenarnya hal yang paling, menurut aku hal yang paling sederhana. Yaitu tawarkan sebuah produk pada orang yang benar-benar membutuhkan produk tersebut. Ini adalah buku bisnis sejak muda aku gitu ya. Nanti insya Allah deh kalau teman-teman follow Instagram aku, nanti kalau bukunya udah jadi gitu ya. Insya Allah aku juga akan share-share lagi bukunya. Jadi pantengin aja Instagram aku, itu lagi dicetak teman-teman. Dan ini aku nggak perjualbelikan, aku kasih gratis. Teman-teman tinggal bayar ongkir aja gitu ya. Dan tawarkan di dalam buku yang aku tulis gitu ya, aku bilang bahwa tawarkan gelas pada seseorang yang membutuhkan kasih sayang. Sorry, membutuhkan gelas bukan kepada orang yang membutuhkan kasih sayang. Jadi ini hal gitu ya, buku yang aku gunain. Nah, karena mindsetnya, pola pikirnya adalah setiap produk pasti ada marketnya dan juga begitu juga sebaliknya, setiap market pasti ada produk ya. Jadi bolak-balik aja. Jadi jangan takut produk yang nggak laku dan lain sebagainya. Teman-teman as a profesional kembali lagi ke topik gitu, kembali lagi ke fokus ya teman-teman, kita belajar lagi, ini masih dikit lagi kita ngobrol, kita bisa sesi tanya jawab ya teman-teman. Ini poin yang paling penting, paling paling penting teman-teman, sebagai profesional, sebagai pekerja, untuk bisa mendapatkan penghasilan cukup tingkatin skill. Kalau skill kita udah melesat, gaji kita juga akan tinggi. Jadi cara terbaik untuk meningkatkan gaji kita di dalam perusahaan adalah meningkatkan skill atau value yang kita miliki untuk perusahaan tersebut. Sebagai bisnis, cukup tingkatin value produknya. Lalu kita bisa mendapatkan income yang lain. Contohnya tadi gue udah contohin ya. Kertas ini harganya cuma 75 perak. Tapi kalau aku tingkatin value-nya jadi sebuah content planner, itu bisa meningkatkan income yang jauh lebih tinggi gitu ya. Kalau teman-teman pengen kertasnya, yang mungkin teman-teman bisa mau jualin juga boleh ya. Nanti teman-teman kalau udah daftar dan bayar, aku masukin di shop deh. Untuk teman-teman bisa download dan bisa jualin juga gitu ya produk digital ini gitu ya. Itu content planner atau work planner, sorry. Nah, frameworknya teman-teman boleh catat, boleh screenshot. Aku yakin, aku mohon banget teman-teman screenshot ini supaya teman-teman paham. Frameworknya adalah kalau kamu value kamu atau ilmu kamu satu dan aksi kamu satu, jadi apa yang kamu lakukan itu satu, income kamu akan satu. Makanya kalau kita bekerja, value kita udah satu. Kita berangkat dari 8 pagi sampai jam 5 sore. Gaji kita ya satu gitu ya. Satu kali satu adalah satu. Tapi kalau misalnya Mas, gimana cara framework untuk meningkatkan income kita dalam hidup? Tinggal pilih aja, mau naikin value-nya atau mau naikin aksinya. Contoh, value aku dua, action aku satu, gitu ya. Cara untuk mendapatkan income-nya jadinya dua, karena nilai aku tinggi. Contoh sederhana gini deh, aku adalah seorang Gojek, teman-teman. Seorang Gojek ya, seorang Gojek. Aku kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Hasilnya dapat 300.000 per hari. Kalau income aku mau naik,
ada dua pilihan. Pertama, aku menambah action aku. Jadi yang tadi kerja sampai jam 5 sore, aku kerja sampai jam 12 malam. Dengan ilmu aku yang kayak gini aja. Gitu ya. Alhasil, income aku naik 300 ke misalnya 500 ribu rupiah per hari. Atau dua, mas aku nggak bisa kerja sampai jam 12 malam. Berarti bukan ilmunya yang dinaikin. Tapi, sorry, bukan aksinya yang dinaikin. Tapi value-nya yang dinaikin. Contoh, ini contoh aja ya teman-teman. Aku Gojek dari jam 8 sampai jam 5 sore. Masih sama. Tapi sambil aku ngegojek, aku sambil main kripto misalnya. Value-nya, ilmunya nambah. Dari yang tadinya cuma ilmu nyetir, sekarang jadi ilmu kripto. Jadi sambil ngegojek sambil main kripto. Hasilnya jadi double dua. Jadi kurang lebih frameworknya kayak gitu. Tinggal pilih, mau ningkatin aksi atau ningkatin value. Dan yang aku lakukan, yang mungkin relevan untuk teman-teman lakukan adalah meningkatkan skill atau value. Karena kalau meningkatkan aksi, teman-teman nggak akan punya waktu nantinya. Dan sayang ya, karena waktu kan lebih besar daripada uang. Gitu ya teman-teman. Jadi ini boleh di screenshot lagi teman-teman, boleh screenshot lalu tag aku di Instagram ya, nanti aku repost teman-teman. Tugas kita hanya satu, pastikan dua variabel tersebut tidak ada yang nol. Karena berapapun nilainya, kalau dikali nol, hasilnya nol. Contoh, aku punya ilmu kripto gitu ya. Aku punya, oh sorry, bukan itu ya. Aku punya ilmu bawa motor. Tapi kalau setiap harinya aku cuma tidur ya nggak bakal dapet uang gitu ya. Karena aksi aku nol. Atau kedua, aku jago banget. Aku setiap hari keluar gitu ya dari pagi sampai malam. Tapi keluar aku cuma main PS gitu ya misalnya. Ya gak bakal dapat apa juga aja karena nggak ada skill yang di deliver gitu ya. Makanya dalam hidup minimal banget dari dua variabel itu gak ada yang nol supaya kita bisa mendapatkan penghasilan. So, bisnis itu bisa gagal, tapi resikonya kaya raya, gitu ya. Karena rumusnya bukan lagi satu tambah satu dua, melainkan satu tambah satu 11 atau minus 11. Jadi berapapun penghasilan kita itu tergantung rumus yang kita pilih dalam berpenghasilan, teman-teman semua. Dan ini yang aku, mungkin teman-teman tahu quotes ini di webinar sebelumnya, dan ini quotes yang selalu aku bawa kemanapun. Tuhan itu percaya sama aku 100% kabulin doa kita. Cuman kadang kitanya sendiri yang mengkhianati doa kita. Teman-teman, dalam hidup aku nggak pernah yang namanya doa terus nggak dikabulin. Gitu ya. Aku nggak pernah, aku doa tuh nggak dikabulin tuh nggak pernah. Karena alhamdulillahnya semua doa yang aku panjatkan selalu dikabulkan. Tapi kenapa orang lain ada yang nggak dikabulkan? Karena contoh ya, aku ingin sukses. Aku pengen punya 100 juta sebulan setiap doa gitu ya. Lalu tiba-tiba besok teman tuh nawarin sebuah buku, bro. Ini ada buku nih, bagus tentang skill misalnya pro gaming. Terus orang tuh bilang, ah enggak, aku nggak suka baca buku. Tuhan itu ngasih kita uang, itu bukan tiba-tiba ngasih 100 juta, tapi memberikan sebuah kesempatan untuk bisa mencapai tersebut. Ingat ya, di tahun 2018, aku punya trigger, aku pengen punya uang, pengen punya sukses gitu ya. Tiba-tiba ada muncul, loh kok bisa ya Facebook ini gratis, tapi orang yang punya jadi orang terkaya. Nah, itu Tuhan tuh lagi ngasih ke aku sebuah trigger bahwa kamu harus pelajarin skill ini untuk bisa sukses. Kurang lebih gitu. Nah, kalau dulu aku nggak eksekusi skill ini gitu ya, mungkin jadi nggak jadi apa-apa gitu ya. Ketika aku trigger, tiba-tiba muncul nih kelibatan workshop senilai yang puluhan juta. Dan aku kalau aku nggak ikut workshop itu mungkin aku nggak tahu juga skill ini. Dan langsung jadi Tuhan itu ngasih kabul kita melalui kesempatan-kesempatan sampai akhirnya kita siap untuk bisa mendapatkan semua gitu ya yang kita inginkan. Jadi mulai dari kalau pakai yang kamu pakai aja harganya ratusan juta atau sorry ratusan juta ratusan ribu gitu ya. So pastiin kamu melakukan biaya yang sama untuk otak kamu sendiri. Jadi ingat ya, otak itu juga lapar dan haus setiap hari. Bedanya cuma otak tuh kalau lapar nggak ada triggernya gitu ya. Jadi kita kadang tuh sering nggak paham, sering nggak sadar. Tapi sekarang mungkin semoga ilmu ini bisa nyampe ya. Dan kedepannya mungkin oh ya kata Mas Eko ilmu itu otak kita tuh haus. Jadi kita harus baca, kita harus nonton YouTube, nonton podcast gitu, mungkin nonton apapun gitu untuk otak kita terserap terus ilmu setiap harinya supaya otak kita nggak ngerasa kehausan gitu ya. So itu ya teman-teman yang bisa aku sampaikan tentang Facebook Ads, tentang why-nya sebagai pengantar. Semoga teman-teman jadi lebih aware tentang digital marketing. So teman-teman aku beri tiga penanya pertama untuk teman-teman ngobrol, untuk teman-teman nanya seputar materi malam hari ini. Nah, buat teman-teman yang pengen nanya, teman-teman bisa raise hand atau angkat tangan gitu ya.
Di situ ada klik tombol angkat tangan, klik aja gitu ya. Aku izin minum sebentar, nanti aku sampaikan buat teman-teman semua yang angkat tangan. Oke, sebelum aku ke ada Mas Rafli nih, ada Mas Rafli ya, udah angkat tangan ya. Ini sebelum aku masuk ke Mas Rafli, teman-teman aku ingetin, teman-teman sambil dengerin pertanyaan, teman-teman bisa daftar terlebih dahulu untuk Facebook Ads Sales Mastery gitu ya, untuk belajar Facebook Ads lebih dalam. Karena cuma 129.000 aja, dan ingat ya promonya 1 jam setelah webinar malam hari ini. Karena aku cek tadi Kak Sarah udah chat, ada 21 orang yang sudah daftar dan sudah terkonfirmasi melakukan pembayaran. Jadi tinggal ditunggu aja, aksesnya akan diberikan besok pagi ya teman-teman. Ingat besok pagi karena malam hari ini tim aku masih pada tidur, masih pada libur ya teman-teman. Besok pagi udah dikirim aksesnya dan kita seru-seruan bareng di kelas. Nah, ada Mas Rafli, Mas Rafli silakan bertanya. Mas Rafli aku udah unmute. Halo, selamat malam Kak Eko. Halo Mas, silakan Mas. Perkenalkan Mas, nama saya Rafli. Saya dari Jakarta Mas. Tadi sebelumnya saya sudah itu juga sudah melakukan payment juga Mas. Mohon arahannya. Saya mau bertanya Mas, kalau kita di dunia kayak online gini gitu Mas, kira-kira cara yang paling cepat untuk kita dapat circle yang satu pemahaman dengan bisnis online itu kita mencarinya di mana ya Mas, ya kira-kira platform yang tepat. Terus yang kedua Mas, yang ingin saya tanyakan Mas, uh, cara kita tetap menjaga positif mindset atau growth mindset yang kita punya gitu Mas, biar tetap tumbuh dan berkembang itu, kira-kira cara adaptasinya itu seperti apa Mas ya? Terus yang terakhir Mas, ini nanti kan sudah webinar malam ini ya. Ini kira-kira nanti bagi yang kita yang sudah bayar ini Mas, apakah nanti ada jumlah lanjutan juga Mas terkait dengan praktek bareng dengan Mas Eko-nya? Kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Rafli udah nanya dan ini pertanyaan diborong ya teman-teman. Ini masih ada banyak yang angkat tangan, nanti ya. Aku jawab dulu baru aku ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman semua ya. Ini pertanyaan Mas Rafli bagus banget Mas Eko. Yang pertama nih aku suka banget pertanyaan pertama. Kenapa? Mas Eko, gimana sih cara sebenarnya kan pertanyaan gimana caranya menemukan circle yang sesuai dengan apa yang kita mau? Gitu ya. Kayak misalnya tadi Mas Rafli aku pengen punya circle orang-orang yang emang lagi jual online atau lagi ngomongin tentang bisnis. Secara simpelnya adalah ikut workshop, teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah ikut workshop sama sekali, aku izinkan aku untuk memohon teman-teman ikut workshop dengan siapapun ya. Nggak cuma dari aku ya. Kalau teman-teman lihat di Facebook ada iklan workshop tentang business owner atau bisnis online, ikut teman-teman. Sekali aja ikut. Karena itu untuk memperluas pertemanan kita. Aku ketemu partner-partner aku di bisnis itu dari workshop. Bahkan aku ada satu, ini bukan aku ya, ini nasihat dari mentor aku. Eh, Coba deh kamu ikut workshop yang nilainya mungkin puluhan juta, karena orang-orang yang datang dengan nilai puluhan juta adalah orang-orang yang isi bank account-nya tuh nggak cuma 100 juta, karena mereka untuk ilmu aja udah spending 10 juta dan sebagainya. Apa ya? Dulu aku tuh nabung banget, pengen punya circle yang emang bagus gitu ya, makanya aku nabung ikut workshop yang nilainya puluhan juta, dan aku duduk di samping orang yang emang punya bisnis bagus, relasinya bagus, makanya aku bisa kenalan A, B, C. Karena aku tuh introvert teman-teman, mungkin kita sama ya. Aku temen aku dikit, beneran dikit gitu ya. Jadi untuk memperlebar pertemanan tuh susah, makanya cara jalan pintas yang aku lakukan adalah ikut workshop. Sering banget ikut workshop gitu ya. Kalau teman-teman follow Instagram aku pasti nanti akan ngerti deh. Aku sering banget kalau gitu workshop, apapun workshopnya ya, pasti aku ikut kelas TikTok lah, kelas Shopee, walaupun aku udah agak ngerti kelas Facebook Ads pun bahkan aku ikut. Jadi kalau ada orang yang lagi ngajar Facebook Ads buat ketemu workshop gitu di manapun, aku bisa ikut. Walaupun aku udah tahu skillnya, tapi yang aku cari adalah lingkungannya. Aku bisa duduk dengan orang-orang yang beda-beda dan kenalan lagi, tukeran kartu nama dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu ya Mas Raffi ya. Lalu yang kedua, bagaimana cara menimbulkan positive mindset? Sebenarnya gampang ya teman-teman. Jangan terdistraksi dengan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Jadi cobalah untuk bisa melepaskan suatu hal yang nggak bisa kita kontrol kan. Negative vibes kan sebenarnya itu suatu hal yang nggak bisa kita kontrol ya. Lepasin aja. Jadi terus positif dengan apa yang
tujuan kita yang pengen kita tuju gitu. Jadi kayak gitu. Lalu Mas Ali nanya, Mas Eko nanti ke depannya akan ada Zoom-Zoom lagi kan? Jelas ada, karena jujur Li aku suka banget sama ngobrol kayak gini ya. Semoga vibrasi aku juga nyampe gitu ya, karena aku suka banget ngobrol, suka banget bicara. Lagi-lagi poinnya adalah karena aku tidak punya banyak circle, aku punya circle yang sempit. Karena kalau ngobrol sama mereka-mereka doang gitu ya, aku juga harus punya kenalan. Sekarang bisa kenal sama Mas Raffi kayak gini. Jadi pasti ada dan biasanya akan eksklusif. Kita akan bahas update. Yang terakhir tuh sama komunitas aku bahas tentang update MetaS 2025. Gitu ya. Jadi aku sharing di Zoom juga, aku ngobrol juga dan lain sebagainya. Jadi gitu ya Mas Raffi.